muamalahnya Allah yang luar biasa indah, ta'amul, interaksinya Allah yang begitu luar biasa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dikatakan, hei kalian yang hadir majlis, pulang kalian dalam kondisi dosa kalian terampuni. Bahkan Allah mengatakan akan diserukan kepadanya, qad buddilat sayyi'atukum hasanat, akan diubah, akan diganti dosa-dosa kalian dengan kebaikan, diampuni dosanya oleh Allah. Kemudian dosa-dosa yang pernah dilakukannya itu dicatat oleh Allah, ditulis oleh Allah, dihitung oleh Allah. Kemudian dosa-dosa itu diganti dengan kebaikan, diganti dengan pahala. Kira-kira muamalahnya siapa kalau bukan muamalahnya Allah? Pak, saya kalau misal nih, pernah nggak sampean itu muamalah tijaroh ya, dagang sama orang, ngutang sama orang, misal nih ngutang sama orang 10 juta. 10 juta dikit ya. Hah? Kalau ini kan wajah-wajahnya wajah-wajah bisnismen semua ini, wajah-wajah makmur ini ya. Insya Allah bilang amin Pak. Sudah nggak makmur nggak bilang amin lagi. Kalau ngerasa nggak makmur bilang amin. Insya Allah Allah jadikan makmur antum. Amin ya Rabbal Alamin. Kita ganti jangan 10 juta ya. Ada orang yang berhutang 1 miliar. Sampian ngutang dagang ngambil barang sama orang 1 miliar. Tiba-tiba ditelepon, Pak Haji, hutang Pak Haji yang sama saya, ingat? Oh ingat, saya berikan apa? Penghapusan. Udah, itu utang jangan dipikirin lagi, saya udah bebasin utangnya, hadiah dari saya, udah bebas utangnya, dihapus daripada daftar utang. Kira-kira Pak Haji seneng nggak? Seneng. Kira-kira ada nggak yang seperti itu di sini ya? Kalau ada mau saya ngutang sama dia? Hah? Ada. Saya ngutang 10 juta, Habib kan ngutang sama saya, ya betul. Kapan saya harus bayar? Nggak usah bayar Habib. Buat Habib gratis. Allah, mana orangnya itu? Kalau ada, berarti nggak ada. Kalaupun ada, berarti orangnya luar biasa. Kalau ketemu bilang sama kita ya, kalaupun ada. Dan lebih hebat lagi, orang di seberang telepon bilang, Pak Haji, itu hutang yang 1 miliar saya bebasin Pak Haji. Ya Allah, Pak Hajinya saya sujud syukur. Alhamdulillah, 1 miliar digratisin. Di seberang telepon bilang, Pak Haji belum selesai saya bicara. Ente Pak Haji punya utang, saya bebasin utangnya antum, dan saya tambah nih 10 miliar dari kantong saya buat Pak Haji. Ada nggak kira-kira kayak gitu? Tambah nggak ada Beb. Tapi ternyata ada yang kayak gitu, bahkan lebih daripada 10 miliar, lebih daripada 10 triliun. Siapa? Allah. Yang dalam setiap sholat kita mengatakan, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Yang setiap hari kita mengatakan, usalli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal kiblat lillah. Tiap hari kita bermunajat kepada Allah, tiap hari kita berinteraksi kepada Allah. Pernah gak kita rasakan konektivitas kita kepada Allah, dan bahwasanya Allah lah yang paling baik sama kita? Hanya dengan hadir majlis demikian ini, bukan hanya dosa kita yang diampuni oleh Allah, Allah tulis, Allah catat, Allah hitung dosa-dosa kita, Allah ganti dengan pahala. Ya Allah, muamalah siapa kalau bukan muamalahnya Anda ya Allah? Kalau dosa dihapus sudah syukur Pak. Kita punya dosa sekian banyak, sekian tahun, tumpuk bertumpuk seperti gunung menjulang tinggi, membumbung setinggi langit.
Allah mengatakan qad ghafartu lakum, aku telah ampuni dosa mereka semua, dosa kalian semuanya. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Dosa-dosa kita, pembangkangan kita, pengkhianatan kita kepada syariatnya Allah, kepada perintahnya Allah, lalu Allah berikan pengampunan di situ. Nggak cukup sampai di sana. Allah katakan dosa-dosa kamu saya ganti dengan kebaikan, saya ganti dengan pahala. Alhamdulillah. Kemudian saya tanya Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, Allah begitu baik sama kita, Allah begitu ramah sama kita, padahal kita ini umat yang paling pendek umurnya, yang paling sedikit amalnya, yang paling lemah fisiknya, yang paling malas kalau suruh ibadah, kita umat Nabi Muhammad. Jangan dibandingkan ya. Di situ ada lagu viral ya. Ojo dibandingki. Kita dengan umat yang lain, kita nggak ada apa-apanya Pak. Mentang-mentang baru hadir majelis sekali sudah wah paling Masya Allah. Baru baca kitab satu ngerasa saya paling alim, baru hadir satu kajian saya ngerti bidah segala macam, paling lah. Itu kalau ngerasa paling tuh muridnya iblis. Hah? Saya paling hebat, saya paling afdal, saya paling mulia, saya paling luhur, itu muridnya iblis Pak, Ibu. Iblis mengatakan sama Allah, ya Allah, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Adam kan cuma dari tanah, saya dari api. Pantang api untuk sujud kepada tanah. Rupanya iblis itu lalai, lupa. Bukan masalah api dan tanahnya, tapi yang memerintahkan pemilik api dan tanah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bicara apa tadi kok sampai ke sini? Enggak, sebelumnya iblis apa tadi? Hah? Ojo dibandingkan ya. Jangan dibandingkan. Kita ini baru belajar ya, apalagi kita ini yang paling sedikit umurnya, paling pendek umurnya. Umat yang lain 500 tahun ibadah, siang shaimun nahar, malam qiyamul lail, mereka ibadahnya kuat-kuat. Datang umatnya Nabi Muhammad, jangankan ibadahnya, umurnya yang lebih 100 tahun mana di sini? Ada? Yang lebih 95 tahun mana di sini? Yang lebih 80 tahun ada? Hah? Jangankan ibadah, umur kita kata Nabi Muhammad antara 60-70 tahun, sedikit yang lewatinnya. Kita paling pendek umurnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita, mengagungkan kita, memfasilitasi kita nanti di hari kiamat. Kata ulama, dari sekian persen umat Nabi Muhammad yang sedikit dibandingkan dengan 124.000 para nabi, 313 rasul, 25 yang wajib kita hafal, kita imani, 5 ulul azmi, dari jumlah yang 124.000 kita nggak ada apa-apanya Pak. Bani Israel dipimpin Nabi Musa, berapa jumlahnya? Bani Israel dipimpin Nabi Isa, berapa jumlahnya? Kita umat Nabi Muhammad sedikit. Tapi ternyata nanti di hari kiamat, fi yaumil akhir, ketika Allah menjadikan kita saf demi saf, barisan demi barisan, yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, kata ulama ada 120 saf, 1 baris, 2 baris, 3 baris, sampai 120 saf penghuni surga dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Kumpul barang jadi 124 saf. Dari sekian banyaknya umat manusia, ternyata dari 120 itu kata ulama 80 saf min hadhil ummah. 80 saf Pak ternyata dari umatnya Nabi Muhammad. Adapun yang 40 saf yang lainnya itu dibagi-bagi dengan nabi yang lainnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Umur paling pendek
Ibadah paling sedikit, ibadah dikit bosen, ibadah ini bosen, baca zikir ini bosen. Tapi nanti ternyata kita menempati 80 shaf yang paling banyak menjadi penghuninya surga umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira nih keberkahan-keberkahan yang Allah berikan berkat sampian, berkat abahnya sampian, berkat moyangnya sampian, apa berkatnya Nabi Muhammad? Bukan berkat saya, bukan berkat kakek saya, bukan berkat ulama fulan, bukan, enggak. Tapi berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah mengatakan, "Falaulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak." Kalau bukan karena engkau satu orang wahai kekasihku Muhammad, aku enggak bakal ciptakan seluruh alam jagat raya ini. Cukup satu kemuliaan bagi Nabi Muhammad. Al-ulama, ajma'al ulama bersepakat yang paling afdol di langit dan di bumi tempat. Nah, ini saya tanya lagi sama antum nih, Pak, yang di belakang, sampean dengar Pak? Itu yang di belakang ada yang gini-gini, itu khusyuk atau ngantuk itu? Khusyuk, husnudzon, khusyuk. Ibu di belakang dengar ya? Saya tanya sekarang nih sama sambian semuanya, panjenengan semuanya, yang paling mulia di atas muka bumi, yang paling mulia di langit ke pertama sampai ketujuh, alamul ulia, alamus sufla, alam tinggi yang di atas langit sana, alam yang bawah, alam dunia ini, kira-kira yang paling mulia, yang paling agung, yang paling luhur apa? Nah, coba. Ka'bah. Satu. Ka'bah. Enggak yang berwujud Pak, yang ada wujudnya. Tempat Pak, tempat. Nabi Muhammad sosok orangnya. Ka'bah. Ada yang bilang Ka'bah, ada yang bilang Hajar Aswad. Apa lagi? Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Di langit Pak, di langit. Udah disebut di langit. Apa langit? Nah, nih saya jawab ya. Ini kata ulama seperti ini. Yang paling afdol, yang paling mulia di dunia, bahkan di langit sekalipun. Berarti kalau ngomong dunia, Ka'bah masuk. Ka'bah itu ternyata pusat porosnya bumi. Diukur bumi dari timur ke barat, utara, selatan, diukur, ternyata yang paling tengah itu Ka'bah Al-Musyarrafah. Searah dengan Ka'bah, itu kalau dinaikkan ke atas, itu searah dengan Ka'bah, naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di situ ada namanya Baitul Ma'mur. Ternyata di Denpasar ada Pak, Baitul Ma'mur. Pernah ke sana? Iya. Mudah-mudahan nanti kita masuk yang di atas sana aja ya. Baitul Ma'mur yang di sana nanti. Sebagaimana Ka'bah tempat tawafnya manusia dan jin, maka Baitul Ma'mur tempat tawafnya para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari tawaf di sana Baitul Ma'mur 70.000 malaikat yang enggak sama dengan yang kemarin. Terus ganti, terus ganti, terus ganti, terus ganti. Ada lagi surga. Surga macam-macam, ada ma'wa, ada adan. Dan Nabi mengatakan kepada kita umatnya, hei umatku, kalau kau minta kepada Allah, mintalah Firdaus yang paling tinggi. Minta Firdaus yang paling tinggi. Nah, di atasnya lagi arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Ada lauh wal qalam, pena yang mencatat amalan-amalan manusia dan lain sebagainya. Lah, dari semuanya itu yang paling afdal yang mana? Ya, maka kata ulama, yang paling afdal dari semuanya itu adalah buq'ah dhammat jasadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan di langit Pak, bukan surga,
bukan Firdaus, bahkan bukan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, tapi bug'ah, tanah di mana tanah itu menyelimutin jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanah yang meluk jasadnya Nabi itu tempat yang paling afdol di langit dan di bumi. Bib, jangan ngarang Bib, loh sampean nggak baca kitab, sampean nggak dengarkan dauhnya ulama. Apa alasannya? Karena Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan yang namanya arsy, belum menciptakan yang namanya kursi, yang namanya qalam, yang namanya lauh, yang namanya jannah wan nar, Allah menciptakan nurnya Sayyiduna Muhammad. Dari nurnya Nabi Muhammad Allah ciptakan semuanya. Kalau kita pengen tahu, yang pertama, inna awwala makhluqin khalaqahullah, makhluk yang Allah ciptakan pertama kali adalah nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad adalah manusia yang menjadi pusat penciptaannya Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan Nabi Adam alaihi salam ketika memohon ampun kepada Allah, ya Allah saya bertawassul kepada engkau, meminta ampun kepada engkau dengan nama Muhammad. Dalam riwayat Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, hai Adam, dari mana kau kenal Muhammad? Aku belum ciptakan Muhammad, Muhammadnya belum ada, nurnya sudah ada sebelumnya. Ya Rabb, ketika engkau menciptakanku dan ketika engkau meniupkan rohmu kepadaku, meniupkan ruhku kepadaku, aku terbangun, aku terjaga, dan aku melihat di atas singgasana, tiang-tiang arsmu itu ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ada hanya dua kata, dua nama, nama Allah dan nama Nabi Muhammad. Dan dari situ aku tahu, ya Rabb, tidaklah engkau menggandengkan namamu dengan nama seseorang, melainkan dia adalah nama yang paling dekat denganmu, orang yang paling kau cintai. Kata Allah, sadaqta ya Adam, kau benar wahai Adam. Falaulahu ma khalaqtuk, kalau bukan karena dia aku tidak akan ciptakan engkau. Wa huwa min dzurriyyatik, dan dia daripada dzurriyyahmu, keturunanmu. Dan kalau bukan dia, aku tidak akan pernah menciptakan engkau. Allahumma shalli ala Muhammad.